Jenderal. Jadi di dalam kasus ini kan dua hal yang saling menguatkan, itu di antara mereka itu ngeyel dan ngotot. Jadi orang juga kadang berpikir, masyarakat kenapa sampai ngeyel ini? Kenapa sampai ngotot-ngototan seperti ini? Udah dibilang itu asli tapi dibilang palsu terus, kan gitu. Sebenarnya apakah ada pihak-pihak lain ataupun motif daripada kelompok pihak tertentu atau pihak dari luar yang ingin menunggangi kasus ini, sehingga mereka mau nggak mau harus tetap paksa nih gitu? Menurut pandangan hukum Jenderal seperti apa? Saya melihat di sini kan dari aspek dua koridor ya. Ada koridor utamanya adalah hukum. Manakala kebenaran ya, logika hukum, semuanya ini yang ada dalam koridor hukum sudah diabaikan, kita lihat ada koridor lain di luar. Saya tidak mau mengatakan apakah ini kita ada keterkaitan dengan pihak-pihak lain ya. Kita tunggu saja nanti motifnya. Ya, tentunya teman-teman di kepolisian juga akan mendalami ya, melakukan pendalaman. Karena kalau udah di bidang koridor hukum ini sudah tidak masuk akal, ya saya kira kita akan melihat di luar. Ada apa di luar ini? Karena tujuan utama dari pihak kepolisian ini adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya, penegakan hukum ini kan ultimum remedium kan ya. Jadi kalau namanya Harkam Tipati menyangkut pihak-pihak mana dan apa tujuannya. Karena gini Mas Pitra ya, kalau misalnya Mas Pitra ini kebetulan menjadi seorang pejabat tertinggi di satu negara, ya, kemudian satu saat dibuktikan bahwa Mas Pitra ini menjadi pejabat tinggi itu cacat hukum. Semua keputusan yang dibuat selama periode Mas Pitra menjadi pejabat tinggi, pejabat di negara ini adalah otomatis dianulir. Ya, nah ini yang harus kita lihat. Jadi tujuannya adalah kalau ini memang terbukti bahwa ijazahnya Pak Jokowi ini palsu, maka KPUD, KPU ya dan lain sebagainya itu adalah otomatis cacat hukum. Sehingga jabatannya beliau itu selama 2 periode cacat hukum, dan apa yang diputuskan itu otomatis cacat hukum. Lah, lantas kenapa ada juga pihak-pihak yang ingin menggulingkan Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden kita? Analisa saya. Iya. Analisa saya. Dalam konteks ijazah palsu juga. Ya, analisa saya begini. Mas Gibran ini kan keluarga Pak Jokowi. Ya. Kemudian ada hal-hal yang di sini yang saya katakan tadi di luar daripada koridor ya, koridor ijazah palsu ini. Ada di luarnya yang mengatakan bahwa mungkin Mas Gibran ini dianggap quote and quote adalah ada cacat hukum sehingga beliau terpilih, sehingga ada upaya berbagai upaya memakzulkan. Boleh-boleh saja kalau memang bisa dibuktikan. Saya tidak ada kepentingan sama sekali membela Pak Jokowi, membela Pak Mas Gibran, tidak ada. Yang saya katakan tadi pertama moto kita adalah salam keadilan, salam kebenaran. Jadi kalau orang tidak salah, kemudian orang tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum, ya kita harus melindungi dong. Kalau kita mengincar satu sasaran, ternyata sasarannya salah, risikonya kembali kepada kita. Kita secara fair bisa menerima, jangan terus dikatakan karena telah menuduh. Gitu lah iya, jangan dikatakan kita dikriminalisasi, lucu ya kalau itu. Itu orang yang iranya tidak berpikir secara logika dan secara hati-hati. Ya, tapi di satu sisi alasan mereka mengatakan itu dikriminalisasi karena mereka sedang membela ulama katanya dan membela umat. Nah ini bagaimana? Gimana? Apakah ulama kita bermasalah terus gitu? Apa kaitannya dengan ulama dan umat? Itu kata dia, kamu tidak tahu. Saya ini membela ulama dan saya juga membela umat, makanya ijazah ini harus dibuktikan. Nah, itulah Mas Pitra. Kita harus berpikir out of the box. Ya, inside of the box koridornya koridor hukum. Yang out of the box itu akhirnya dibuka sendiri kan? Mungkin ini ada hal-hal yang bisa diangkat menjadi salah satu motif. Mengapa mereka sebagai orang yang paham bahwa ini benar misalnya dipaksakan untuk salah gitu kan? Jadi saya kasihan. Terus anehnya ulama gitu. Gimana? Memang ulama siapa?
Umat siapa? Apakah di Indonesia ini ulama dan umat itu dizolimin Nah, itu oleh pemerintah? Iya. Kan? Saya Kita nggak ada tanya, melihat itu. kita tanya saja kepada ulama dan umat. Ulama yang mana? Umat yang mana? MUI saja tidak ada komentar. Nah, makanya kan di sini kembali tadi Mas Putra, kita lihat dua koridor hukumnya, kemudian koridor di luar koridor hukum itu. Nah, kita tentunya juga kalau polisi bermain di dalam koridor hukum, ya. Kalau ada hal-hal lain yang di luar itu, ya tadi saya sampaikan. Kalau saya sebagai pejabat publik, ternyata saya dibuktikan saya bisa menjadi pejabat karena saya modalnya ijazah palsu. Semua keputusan saya itu otomatis dianulir. Oke. Ya. Oke, Jenderal. Nah, ini kita akan memasuki segmen kelima, teman-teman. Kita ingin minta pandangan, masukan, dan nasihat-nasihat daripada Pak Jenderal terkait dengan kasus ini secara bijaksana dan selaku juga orang yang sudah banyak makan garam dalam dunia hukum. Nantikan di segmen berikutnya.